Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, nama saya Aji Firmansyah. NIM saya 18030155157. Sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan tentang bisnis plan saya untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah kewirausahaan di Fakultas Teknik UHAMKA. Kira-kira di masa pandemi ini kita enaknya ngapain ya? Daripada hanya rebahan saja, tidak menghasilkan apa-apa. Tetapi uang yang dikasih orang tua sangat berkurang karena di rumah saja. Sekitaran rumah, teman, kerabat sudah memiliki penghasilan sendiri. Enaknya mereka ada yang usaha makanan ataupun usaha seperti seblak, bakso, ataupun di dunia fashion. Banyak sekali yang menyarankan seperti ya gamis, sweater, dan apa ya? Dan baju kira-kira. Dan baju. Banyak sekali masukan-masukan dari mereka. Tetapi jika hanya di pikiran saja ya tidak akan menghasilkan apa-apa. Tetapi aku punya ide. Kayaknya sweater sekarang lagi naik. Iya nggak sih? Iya, kayaknya ya udahlah. Daripada ini kita nyari sweater yang terlihat simple tapi masih looking modis. Oke. Ya udahlah, saatnya kita cari supplier. Kita nyari supplier di internet. Let's check it out. Yang pertama, kita buka Explorer kita dulu. Setelah itu, kita buka googling, kita cari sweater yang kita inginkan, yang banyak diminati oleh kaum muda, yang bisa dipakai oleh pria maupun wanita. Kita cari kira-kira apa ya? Wih, bagus nih. Oke, baiklah. Kayaknya sweater Onyx. Kayaknya sweater polosan lebih cakep dah. Oke. Saatnya waktunya cari di marketplace lah. Siapa tahu ada yang lebih murah. Kita sebagai ambil supplier seperti di Lazada, Shopee, Bukalapak maupun Tokopedia untuk dijadikan supplier. Setelah itu apalagi yang dibutuhin ya? Oh iya, harus bisa ngedesain. Udahlah, saatnya untuk belajar desain dikit-dikit dengan menggunakan sedikit aplikasi desain seperti Photoshop dan lain sebagainya dan teman-temannya. Dan alhamdulillahnya dalam waktu singkat hasilnya tara. Lalu sudah saya simpulkan bahwasanya saya akan membuat usaha sweater Onyx polosan. Let's check this out about my business plan. Oke, tada! Dan inilah presentasi bisnis plan saya tentang usaha sweater Onyx polosan. Yang melatar belakangi saya ngambil usaha ini adalah inilah latar belakangnya.
Bisnis fashion sekarang ini memang semakin berkembang, terutama di Indonesia. Terbukti dengan semakin banyak yang muncul outlet dan distro yang menjual berbagai jenis pakaian. Banyak strategi yang dilakukan, seperti membuka cabang di daerah lain. Akan tetapi, di masa pandemi seperti ini, sangat sulit untuk melakukan hal tersebut. Karena itu, untuk menanggulangi diperlukan sebuah media yang menjadi fasilitas bagi pelanggan dalam memperoleh informasi yang lengkap mengenai pakaian yang diinginkan dan dapat melakukan transaksi dengan lebih mudah, lebih praktis, dan dapat dilakukan di mana saja. Masalah ini dapat ditanggulangi dengan menggunakan media sosial atau internet yang sangat maju seperti saat ini. Sebagai media yang mudah digunakan oleh segala kalangan, anak muda, orang tua, wanita atau perempuan. Anak zaman sekarang mana sih yang tidak tahu internet? Tapi usaha pakaian juga akan dapat memperoleh pelanggan yang semakin banyak karena dengan majunya internet. Pelanggan dapat memesan pakaian walaupun terhalang dengan jarak. Oleh karena itu, berdasarkan dua pengamatan ini, saya mengambil peluang usaha. Nah, maka dari itu, sweater onyx polosan saya ambil. Oke? Langsung, kenapa sih harus sweater? Yang pertama, menurut saya ya, produk yang ditawarkan beragam dengan berbagai warna seperti yang saya pakai seperti saat ini. Ini adalah produk saya sendiri. Canda. Dengan tampilan yang simple tapi terlihat modis ya. Terlihat simple sih tapi masih terlihat oke lah sebagai peminatnya cukup tinggi. Kebutuhan pakaian tetap berlangsung seiring dengan jumlah penduduk masyarakat. Jadi fashion itu tidak ada matinya dalam dunia jualan baju, katanya sih gitu. Oke, lanjut. Kenapa memilih bisnis online? Bisnis online itu menghemat biaya modal yang utama ya. Yang kedua, lingkup pemasarannya lebih luas. Kenapa? Karena kita bisa menjangkau teman-teman kita yang ada di Kalimantan, di Sulawesi, di Sumatera, ataupun di Papua jika mereka terhubung dengan internet. Dan konsumen yang ditargetkan adalah pengguna media sosial, pria dan wanita berkisaran umur 15 tahun hingga. Ini hanya rentan sih, sebenarnya bisa siapa saja menggunakan internet. Tapi kalau misalnya anak kecil dan dengan orang tua, jangan lebih memiliki batasan. Oke? Ini proses produksinya sebenarnya saya tidak memproduksi, tetapi saya mengambil barang dari orang lain, ambil supplier yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Ini hanya proses kasarnya sajalah cara pembuatan sweater ini menggunakan bahan cotton fleece yang dijamin cukup tebal dan halus, dan jahitannya juga bagus lah. Yang pastilah membentuk sweater selalu disetrika menggunakan strik uap, lalu dikemas dengan kantong plastik serta dipercantik dengan kemasan tas segenggam. Pemasarannya, segmen pemasaran digital sangat potensial. Kami membangun situs sebagai tempat convert penjualan dengan teknik optimasi menggunakan media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan lain-lain. Seperti media sosial yang kami yakin akan mengembangkan usaha ini dengan baik. Jadi saya sangat menggunakan Facebook Ads atau iklan di Facebook, di Instagram maupun di Twitter, karena itu dapat menjangkau lebih banyak pasar dan orang-orang itu bisa dapat melihat produk saya lebih banyak apabila saya menggunakan Facebook Ads tersebut atau Instagram Ads atau Twitter Ads dan lain-lain sebagainya. Tidak hanya itu, saya juga membuka toko di marketplace seperti Tokopedia dan Shopee. Nanti linknya ada di deskripsi. Iya, mantap. Jangan lupa beli. Haha, canda. Dan lagi-lagi membuat akun Facebook untuk memasarkan produk, membuat akun Twitter, dan segitulah. Oke, lanjut.
Ini analisa sweat saya. Strengthnya, produksi sweater onyx polosan sangat dinikmati berbagai kalangan karena kualitas dan perawatan yang sangat mudah. Yang kedua, setiap produksi per satu sweater hanya dapat diproduksi hanya kali 10 agar teknik ini adalah teknik pemasaran. Jadi kayak barang kita itu sulit dicari. Apabila barang kita sulit dicari, maka minat pelanggan pun akan tinggi. Jadi sweater ini kayak ditunggu-tunggu gitu. Jadi banyaklah pelanggannya, oke? Proses pembelian yang mudah melalui digital, pengirim menggunakan jasa ekspedisi. Nah, itu weakness-nya, kelemahannya yaitu banyak pesaing. Yang kedua, minat pembelian bisa menurun bila ada usaha yang sama melakukan penipuan kayak plagiatisme gitu lah, kayak jiplak gitu. Kayak misalnya sweat onyx polosan ini jiplak sama misalnya dia punya toko sweater polosan aja, kan beda, nggak ada onyx ya kan gitu. Bisa saja pengiriman bisa saja rusak oleh pihak ketiga dalam hal ini. Dan ekspedisi itu kayak antara 50-50 sih kan, soalnya di perjalanan tidak ada yang tahu. Oke. Opportunitiesnya, target pasar sangat meyakinkan, kemudahan beriklan di berbagai penyediaan layanan seperti yang saya sudah jelaskan dalam slide sebelumnya, seperti Facebook Ads, Twitter Ads, Instagram Ads, dan lain sebagainya. Keuntungan yang didapat cukup besar juga, sekitaran 45% setiap penjualan gitulah, sekitaran 20-30 ribuan lah kita bisa dapat keuntungan. Berikutnya, pesaing bisa saja berintimidasi pesaing yang memproses semakin banyak. Dan itu balik lagi ke poin spring yang tadi, kenapa produksi sweater ini sangat dibatasi. Untuk jika sweater ini dibuat secara banyak, secara langsung banyak itu, jadi kayak nggak limited edition. Jadi orang-orang yang beli itu kayak ini sweater biasa. Maka dari itu ini kita memproduksi sweater hanya dapat diproduksi kayak 10 saja gitu. Jadi kayak semakin dikit tetapi banyak dicari oleh pelanggan gitu. Oke, next, target penjualan produksi biasa sesuai dengan permintaan pembeli. Target konsumen, ya ini targetnya adalah pengguna media sosial, pria maupun wanita besaran umur 15 tahun sampai 35 tahun ya, seluruh Indonesia pastinya. Ini rata-rata 4 sampai banyak kala penjualan perharinya gitu. Tapi dibatasi angka 4 karena produksi juga sedikit gitu. Dan ini contoh-contohnya ada warna ungu, mocha, tosca, baby blue, hitam, dan ini contoh-contoh produknya. Oke. Target pendapatan yang diinginkan saya itu 30.000 per satuan. Jadi misal kata saya ngambil sweater ini seharga 20.000, terus saya jualnya dengan 30.000. Itu tidak hanya sweater yang didapatkan, tetapi include segala hal seperti kantong plastik, stiker, dan lain-lainnya. Tidak hanya sweater ini. Ini rencana biaya yang saya, misalnya sweater seharga 50.000, saya ambil bisnisnya 100 gitu. Kenapa 100? Balik lagi, kita nggak bisa nyetok barang dalam ini dalam 3 bulan atau dalam 4 bulan ya, belum tentu sebulan saya dapat 100. Ini hanya rencana saja gitu. Rencananya misalnya 100 pieces harga 50.000 berarti 5 juta. Stiker 45 pieces, kayak stiker kecil-kecil seperti gini nih. Ini harganya satu bijinya 10.000, satu pak bijinya 45 gitu. Sama plastik 35.000, dan jumlahnya ya itu bisa dilihat
sebanyak 5.045.000. Kebutuhan pemasarannya iklan, beriklan di di Facebook Ads atau Twitter Ads atau Instagram Ads itu ya sekitaran sejutaan. Nah, karena biar mencakup seluruh Indonesia. Oke, transportasi ekspedisi ya banyak 600, ini hanya rencana anggaran saja. Harga jual, jadi ini yang akan dijual, misalnya saya nyetok barang yang tadi 5.045.000 sudah include stiker dan plastiknya, dan ini kebutuhan pemasaran yang tadi saya jelaskan juga kayak Facebook Ads dan ekspedisi dan lain sebagainya 1.600.000, dan ini rencananya tuh 6.645.000. Dari sini saya mau menjualnya dengan satu pitch dengan maaf sebelumnya, ini satu barang 51 seater doang kan, 1 seater 50.000, saya margin jualan 60%. Harga jualnya yang saya dapat 80.000 ini include seperti stiker, plastik yang bukan kayak plastik kresek itu, bukan, ini plastik yang premium, tag dan lain sebagainya ya, ini 80.000. Oke. Nah, sudah bentuk demikian presentasi saat Twitter Next persen ini yang saya buat. Adapun tujuan presentasi ini untuk memperkenalkan lebih detail tentang produk saya. Isi dari presentasi ini yaitu terdiri dari perkenalan produk, rencana biaya yang dibutuhkan dalam berproduksi, analisa suatu produk. Semoga presentasi ini dapat dimengerti dengan mudah. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Dan juga kurang lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada salah kata, mohon dimaklumkan. Billahi taufiq wal hidayah. Waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.